Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mungkin bagi sebagian orang, Rashid Netsmedinov merupakan tipe pemain penyerang yang agresif dan ide-idenya cukup tajam. Di setiap langkahnya selalu ada ide untuk menekan permainan lawan. Tapi saat bertemu dengan pemain-pemain top Uni Soviet lainnya kawan, semacam Paul Keres, Tigran Petrosyan, Mark Taimanov atau Lev Polugaiski, Rashid Netsmedinov sepertinya tak bisa mengembangkan permainannya. Dan kali ini kita akan coba ulas permainan Rashid Netsmedinov saat bertemu dengan pemain top-top Uni Soviet masa lalu. Dan game ini yang akan kita ulas adalah Rashid Netsmedinov bertemu dengan Lev Polugaiski. Rekor pertemuan kedua pemain ini kawan adalah sebanyak 9 kali pertemuan, dengan keunggulan Lev Polugaiski dengan 5 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali remis. Dan game yang akan kita ulas ini adalah game ke-8 mereka di turnamen Federasi Rusia tahun 1961. Saat itu Rusia masih jadi negara bagian Uni Soviet. Kita ke permainannya kawan dan kita langsung ke atas papan. Di sini Rashid Netsmedinov pegang hitam, Lev Polugaiski pegang putih, bermain dengan pion D4. Dibalas Netsmedinov kuda F6, pion C4 dan pion C5. Netsmedinov bermain dengan Benoni defense, sekarang pion D5. Pada posisi ini kawan, langkah yang sering diambil oleh hitam adalah memainkan pion B5 bermain dengan Benko Gambit atau bermain dengan pion E6. Tapi di sini Netsmedinov bermain dengan pion G6, persiapan Viajento gajah G7. Kuda putih C3, gajah G7, persiapan rokade pendek. Sekarang pion D4 dibalas dengan pion D6 untuk mengontrol peta E5 ini agar pion tidak didorong maju ke depan. Polugaiski pun melanjutkan kuda F3, sekarang rokade lanjut Netsmedinov. Gajah putih E2, pion E6 menantang pion pusat, tantang ditolak. Putih melanjutkan rokade pendek. Pion E pukul pion D5 dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya beteng E8 menyerang pion E4, di backup dengan langkah kuda ke D2 untuk melindungi pionnya kawan dengan kudanya nanti. Pion B6 lanjut Netsmedinov ingin mengadu gajahnya di peta A6 kawan dengan gajah putih ini. Jika ditempatkan di peta B7 tidak efektif lagi karena diagonal ini sudah tertutup oleh dua pion putih. Atau gajah peta terang hitam ini juga tidak mempunyai diagonal yang cukup efektif di diagonal C8 H3 ini. Di sini Lev Polugaiski menggeser beteng ke E1. Gajah A6 menantang pertukaran gajah, tantangan diterima, dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya kuda putih lompat ke C4 dan di sini menteri hitam bergerak ke D7. Untuk mengontrol peta B5 kawan agar kuda putih tidak lompat ke peta ini untuk memberikan serangan bagi pion D6-nya. Dan putih melanjutkan dengan pion A4 memberikan dukungan bagi kudanya untuk ke peta B5. Di sini Netsmedinov melanjutkan langkah kuda ke G4. Sekarang kuda ke B5 menyerang pion yang ada di peta D6, di backup oleh gajah di F8. Sekarang putih melanjutkan tekanannya dengan gajah di peta F4. Bisa saja kawan pada posisi seperti ini tadi, putih memilih variasi kuda C pukul pion D6 terlebih dahulu. Jika dipukul oleh gajah hitam, bisa dipukul balik. Setelah dipukul balik oleh menteri hitam kawan, putih bisa pukul kuda yang ada di peta G4. Dan mungkin hitam akan melanjutkan pukul pion yang ada di D5. Jika pion putih pukul menteri hitam, selanjutnya beteng hitam akan pukul beteng putih dan skakmat. Dan rasanya permainan masih akan cukup berimbang dengan posisi seperti ini. Tapi di game ini kawan kita temui tadi bahwa di sini Lev Polugaiski memilih langkah gajah ke F4 untuk memberikan pressure lebih bagi pion D6. Ancaman ini diantisipasi dengan langkah kuda ke E5 dan di sini putih menukarkan gajahnya pukul kuda hitam E5 dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya menteri putih bergerak ke B3. Sekarang kuda hitam bergerak ke B4 dan putih menggeser beteng E ke D1, memberikan dukungan bagi pion bebasnya kawan untuk didorong maju ke depan di langkah berikutnya. Sekarang raja hitam bergerak ke G7 dan menteri putih bergerak ke C3 untuk memberikan ancaman bagi pion E5. Pion di backup oleh pion F6. Selanjutnya pion F4 mengorbankan pionnya kawan
dan pengorbanan diterima. Pion E pukul pion F4. Sekarang Polskiewski mendorong pion E5. Dan apabila hitam tidak pukul pion ini kawan, kemungkinan pion akan didorong terus maju ke depan dan putih nantinya akan mempunyai dua pion bebas di lajur pusat yang bisa merepotkan hitam. Di sini Netsmedinov putuskan pion F pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda putih mengancam menteri ke F5 dan kuda ke G4 open skak, raja ke G8, selanjutnya kuda ke F6 skak menggarpu beteng, raja ke F7, kuda pukul beteng dipukul balik oleh beteng hitam. Dan putih sekarang kawan unggul kualitas perwira dan mempunyai pion bebas di lajur D. Di sini pion didorong maju ke depan untuk segera didorong kembali, juga membuka diagonal peta terang bagi menteri untuk melakukan skak di peta C4 nanti. Pergerakan pion dihadang oleh beteng D8, menteri ke C4 skak, raja ke G7. Jika ditutup oleh menteri di peta E6 tadi kawan, menteri putih akan mendapatkan pion yang ada di peta F4. Oleh karena itu, raja hanya bergeser ke G7, selanjutnya kuda ke C7 untuk bersiap memberikan kembali skak garbuan bagi beteng hitam ini. Ancaman ini diantisipasi dengan langkah raja ke H6, kuda tetap lompat ke E6 mengancam beteng, dan di sini beteng pukul pion D6 dan menawarkan pertukaran beteng. Di sini kawan bisa saja putih melakukan pertukaran beteng pukul beteng. Tapi Lev Polskiewski punya cara lain untuk mensederhanakan bidak-bidak di atas papan. Dia terlebih dahulu pukul gajah yang ada di peta F8. Andai saja tadi kawan pada posisi ini putih lebih memilih pukul beteng terlebih dahulu, maka akan dipukul balik oleh gajah dan pion yang ada di peta F4 ini mendapatkan backup dari gajah hitam. Oleh karena itulah Lev Polskiewski pada posisi ini kawan terlebih dahulu pukul gajah di F8, dipukul balik oleh menteri hitam, barulah sekarang beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang coba lihat kawan, dan dapat dipastikan dengan komposisi seperti ini putih sangat besar peluangnya untuk menang, tapi jika tidak melakukan kesalahan. Tapi dalam permainan klasikal kawan, sangat jarang kita temui pemain-pemain melakukan kesalahan yang mendasar atau melakukan blunder. Permainan berlanjut, beteng putih digeser ke F1 menyerang pion F4, di backup oleh kuda D5. Sekarang menteri putih bergerak ke E4. Langkah menteri putih ke E4 ini kawan merupakan langkah menunggu, atau bisa juga disebut langkah posisional kawan, untuk mencegah pergerakan menteri hitam untuk menempati lajur E untuk memberi tekanan mungkin nanti ke peta E3 untuk melakukan skak. Di sini Netsmedinov melanjutkan langkahnya dengan pion C4 mengorbankan pionnya, atau juga untuk membuka peta C5 ini kawan agar menteri bisa melakukan skak di peta C5 ini. Di sini Lev Polskiewski tidak tertarik pukul pion C4, dia bermain dengan beteng bergeser ke D1 mengepin kuda. Menteri ke C5 skak, raja ke H1, kuda ke E3 mengancam beteng, dan menteri pukul pion F4 terlebih dahulu sebelum memindahkan betengnya. Raja ke H5, sekarang beteng bergeser ke E1 mengancam kuda, kuda lompat ke G4 dan dibalas dengan pion H3. Pada posisi ini kawan, Rashid Netsmedinov menyerah di langkah ke-39. Ancaman yang cukup jelas di langkah berikutnya dari putih adalah melangkahkan beteng ke peta E5 untuk melakukan skak dan mendapatkan menteri hitam setelah kuda hitam ini pindah. Tapi ancaman ini bisa diantisipasi dengan langkah kuda ke peta F2 terlebih dahulu. Setelah raja bergeser mungkin ke H2 kawan, kuda putih bisa melakukan garbuan terhadap menteri, beteng, serta mengontrol peta E5. Tapi masalahnya putih akan memainkan pion G4 skak. Ini memaksa raja akan bergeser ke H4 dan menteri akan ke H6 skak. Hanya bisa ditutup oleh menteri dan pion pukul menteri. Dan bisa saja kuda pukul beteng. Tapi nantinya kawan putih akan membalas dengan langkah pion H pukul pion G6 open skak mat. Mungkin pada posisi ini hitam akan memainkan pion G5 dan putih bisa memainkan beteng G1 untuk memberikan dukungan bagi menterinya melakukan pukulan bagi pion hitam ini skak mat. Atau juga beteng bisa bergerak ke peta G4 skak mat. Ada dua pilihan skak mat nantinya kawan dan sudah tidak bisa lagi diantisipasi oleh hitam.
Itulah kawan salah satu permainan dari Rashid Netsmedinov saat berhadapan dengan Lev Polutskaya. Admin pernah mengulas permainan Rashid Netsmedinov saat mengalahkan Lev Polutskaya dengan permainan yang sangat cantik kawan. Silakan kawan-kawan coba cari di playlist, nanti pastinya akan ketemu permainan cantik dari Netsmedinov mengalahkan Lev Polutskaya ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan, tetap untuk membahas permainan legenda-legenda catur untuk beberapa hari ke depan sambil menunggu Chess Champion Tour yang akan kembali digelar beberapa hari lagi. Saya ucapkan terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.